selamat datang kembali di acara Sabda Youth pada malam hari ini setiap Selasa pukul 19 WIB. Ya, kembali lagi di Sabda Youth ya. Nah, Sabda Youth kali ini kita akan membahas topik-topik yang menarik dan aku tentunya nggak sendirian ya, akan ada teman-temanku yang lain. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol diskusi ya, ikut berdiskusi, ikut menanggapi. Jangan jadi pendengar aja, tapi teman-teman silahkan nanti menanggapi, tanya-tanya juga boleh banget dengan cara tulis aja di kolom komentar. Nah, aku mau jelasin sedikit ya buat teman-teman yang baru pertama kali join Sabdayut ya mungkin ya. Aku mau jelasin sedikit terkait Sabdayut. Jadi, Sabdayut itu merupakan acara live ngobrol bareng Yayasan Lembaga Sabda yang mengangkat topik-topik yang menarik dan tentunya relate dengan anak-anak muda. Karena apa? Karena ini sesuai dengan visi dari Sabdayut itu sendiri, yaitu mempersiapkan anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Nah, karena semuanya sudah bergabung ya, boleh ya kenalan dulu sebelum kita mulai nanti. Kita mau perkenalan dulu, nanti mulai dari Kak Risa, kemudian Kak Husen, Bu Evi, kemudian aku. Nanti perkenalan singkat aja, nama, domisili, pelayanan di mana, kesibukannya apa. Silakan mungkin dari Kak Risa. Oke, halo shalom semuanya. Perkenalkan, nama aku Risa. Aku pelayanan di GKI Selokaton. Aku asli Solo dan kesibukanku saat ini lagi sibuk kerja ya. Ya, salam kenal Kak Risa. Kak Risa. Silakan Kak Husen. Salam semuanya Kak Risa, Bu Evi, dan Kak Yola. Teman-teman juga, perkenalkan namaku Husen. Saya melayani di GKI. GKI ada di GKI Bethlehem, tempat Evi, dan GKI yang ada di Kota Solo, beberapa ada melayani juga. Makanya dia pelayan di semua GKI lah di Solo. Banyak ya. Ya, lalu saya bekerja di SMK Nasional sebagai guru agama, guru ekskul. Ya, salam kenal Kak Husen. Ya, silakan Bu Evi. Halo, nama aku Evi. Saat ini pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda. Senang bisa ketemu dengan semuanya. Salam kenal Bu Evi, singkat pada jelas ya. Ya, aku ya teman-teman, ya salam kenal teman-teman. Aku Yola, masih teman-teman udah gak asing. Saat ini aku berpelayanannya di Sabda, gerejaku di GKA. Asalku dari Karanganyar, tapi saat ini tinggal di Solo. Salam kenal semuanya. Ya, udah kenal ya teman-teman semuanya. Nanti kalau mau kenalan lebih lagi silahkan DM ke akun masing-masing ya. Di sini ada akun-akunnya, silahkan DM sendiri ya teman-teman. Nah, malam hari ini kita mau ngebahas atau ngobrol topiknya dengan topik yang menarik ya. Mungkin di sini kita semua pernah berusaha tampil keren. Gimana nih teman-teman? Pernah nggak sih berusaha tampil keren, ikut tren? Masih pernah lah ya? Tiap hari. Nah, itu nih teman-teman. Mungkin kita punya ada motivasi-motivasi yang mungkin supaya orang lain lihat kesuksesan kita, lihat kita gitu ya. Atau mungkin nggak kita dianggap nih, biar dianggapnya sukses gitu. Bahkan nggak sedikit juga yang memang berusaha punya pencapaian besar, dikenal banyak orang, banyak uang, banyak galanya, tapi hanya supaya kelihatan wah aja, wah gitu ya. Nah, dibandingkan orang lain atau biar nggak diremehkan lah, biasanya seperti itu. Nah, tanpa sadar standar-standar seperti ini yang bikin kita itu capek sendiri. Karena apa? Karena kita ngerasa nggak pernah puas, ngerasa selalu tertinggal gitu kan, dan akan selalu dibanding-bandingkan gitu sama orang lain. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol bareng tentang setting new standard of success. Jadi kita mau belajar sama-sama untuk memberikan definisi baru terhadap arti sukses itu sendiri. Nah, sukses yang bukan berdasarkan rata-rata atau alias bukan berdasarkan POV dunia ya ini teman-teman. Nah, seperti apa itu teman-teman? Nah, kita akan ngobrol malam ini. Jadi teman-teman yang di rumah stay tune terus ya. Topik ini bakal menarik banget. Nanti teman-teman boleh bagiin link live Sabda Resource ini ke teman keluarga, saudara atau kerabat supaya banyak juga yang terberkati melalui acara live Sabda Youth pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai aku boleh minta dengan kasih Karisa boleh buka kita dalam doa. Silakan Karisa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Saat ini ya Bapak, kami akan membahas tentang topik yang menarik mengenai standar dunia dan juga Alkitab Tuhan. Jamah kami Tuhan, urapi kami agar kami bisa mengobrol santai dan bisa mengenal untuk teman-teman di rumah Tuhan.
Biarlah Tuhan kami menyerahkan les kami pada malam hari ini. Tuhan memberkati setiap tinggal kami, Tuhan memberkati setiap materi yang akan kami sampaikan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih banyak Kalisa udah buka dalam doa. Oke teman-teman kalau dengar kata sukses ya, nah itu kan biasanya kita ucapin ke orang lain nih, atau kita sering dengar sebagai suatu harapan baik. Semoga sukses ya kayak gitu. Nah, apa yang kita bayangin ketika ngucapin atau dengar kata sukses itu teman-teman? Pasti yang bagus-bagus lah ya pastinya. Kayak ada perubahan hidup, pencapaian besar, pengakuan publik, atau masa depan cerah dan lain sebagainya. Nah, gimana nih kalau teman-teman sendiri standar sukses yang biasanya jadi ukuran pada umumnya, dan dari mana datangnya standar itu? Gimana menurut teman-teman? Silakan. Oke ya teman-teman, ya sukses. Itu kan menarik sih ya. Nah, standar sukses yang umum di masyarakat itu terutama dari lingkungan sekitarku ya Kak ya. Biasanya diukur orang itu bisa sukses itu dari beberapa hal, misalkan capaian pendidikan dan juga penghasilan ya, misalkan pendidikannya, oh aku udah selesai nih kuliah, aku udah selesai pendidikan yang sesuai dengan aku inginkan atau sesuai dengan teman-teman yang lain juga. Kemudian dari segi ekonomi, pekerjaan, seperti itu. Dari segi ekonomi ya bisa dibilang stabil atau berkecukupan, seperti itu. Kemudian memiliki jabatan yang tinggi atau memiliki jabatan yang bagus ya kayak, kemudian memiliki barang-barang misalkan rumah, kemudian kendaraan ataupun aset yang lain. Kemudian kita kan berada di zaman era 2026 itu kan sosmed kan lagi kenceng-kencengnya nih ya Kak ya. Nah, seorang pasti standar suksesnya itu kan masing-masing lah ya. Kita melihat standar sukses itu dari media sosial gitu. Nah, seseorang bisa dikatakan sukses itu juga kalau dia itu merasa populer. Dia populer di sosial media ataupun di lingkungan rumah yang memiliki jabatan yang bisa dikatakan ya lumayan lah bagus lah, seperti itu. Nah, benar. Baik. Kalau dari pengalaman yang kuliah aja Kak ya, yang disampaikan Kak Risa tadi, standar sukses yang orang pahami atau orang impikan itu seperti punya barang-barang yang lebih mahal dari yang lain gitu. Lalu dia uangnya lebih banyak, kalau yang bekerja itu posisinya lebih tinggi. Itu sukses yang masih dipegang erat. Bahkan kalau pengalaman saya Kak ya, ini sempat terjadi, itu ada grup iPhone gitu. Jadi yang punya iPhone bisa bergabung, nanti yang tidak punya iPhone bye-bye gitu, jangan bergabung bersama kami. Ya, soalnya dia lagi punya baru nih. Jadi itu apalagi itu pernah terjadi di sekolah saya, itu ada seperti itu. Jadi nge-gap. Jadi anak-anak muda zaman sekarang, kalau zaman saya dulu itu lebih ke motor. Kalau yang zaman saya dulu motor, karena kan telepon kan belum terlalu belum terlalu banyak. Kalau yang zaman sekarang itu iPhone. Jadi yang punya iPhone bergerombol sendiri-sendiri. Nanti yang nggak punya iPhone ya jangan masuk circleku. Jadi seperti itu kalau di. Cuma sekarang ya puji Tuhannya belum kelihatan lagi, dan saya pasti masih menanamkan supaya jangan sampai lah ada diri sukses lalu ketika orang lain nggak punya apa yang kita punya, kita anggap orang itu nggak sukses. Yang seperti yang dikatakan itu, orang-orang sekarang itu menganggap sukses itu lebih dari yang lain, pekerjaan lebih tinggi, gaji lebih banyak, barang-barang yang dimiliki lebih bagus, lalu bisa
mana-mana bisa apa lah ya, bisa lebih baik dari yang lain itu orang seperti itu. Ya, kayak teman-teman. Ya, tenang ya teman-teman. Aku nggak ada gap-gapan teman-teman sih menurutku. Ya, jadi tiba-tiba ya. Ya itu sih menurutku juga aku setuju dengan kata dengan apa fenomena-fenomena seperti itu. Aku juga sering lihat kayak gitu ya. Mungkin kayak kamu nggak boleh join circleku kalau kamu nggak punya ini gitu kan. Mungkin kamu kalau misal adalah gap-gap kayak gitu yang mengakibatkan mereka menganggap dirinya lebih dari orang lain kayak gitu, dan itu kan efeknya buruk ya teman-teman. Ya itu tadi aku setuju, standar sukses itu biasanya terjadi karena lingkungan kita tapi juga bisa terjadi juga karena media sosial seperti yang dikatakan Kak Risa tadi, dengan standar-standar media sosial sering-sering scroll gitu kan. Di media sosial standarnya seperti ini, berarti aku juga seperti ini. Nah, menciptakan standar-standar seperti itu, dan itu biasanya jadi bisa juga karena tuntutan keluarga gitu ya. Keluarga menganggap ketika kamu sukses kalau kamu udah gini, kalau kamu udah punya gaji sekian dan sekian kayak gitu ya, kerjaanmu sekian, kamu itu dianggap udah sukses banget kayak gitu. Jadi sebenarnya menurutku standar-standar itu terjadi karena lingkungan sekitar kita, apa yang kita mungkin kita lihat juga itu juga bisa mempengaruhi. Kita juga bisa dibandingkan dengan orang lain, dengan kita melihat orang lain kita juga bisa membuat standar juga di dalam diri kita. Itu sih menurutku teman-teman. Iya. Itu kan tadi banyak faktor ya yang membuat kita tuh punya standar kesuksesannya sendiri-sendiri gitu ya. Biasanya yang paling jadi penasaran nih untuk anak-anak muda nih ya. Sebenarnya standar sukses itu berdasarkan dari pengakuan orang lain, tuntutan keluarga, atau pengaruh media sosial yang besar. Ini kira-kira mana nih yang paling mempengaruhi standar sukses yang saat ini tuh pada umumnya di kalangan anak-anak muda. Jadi penasaran aja. Kalau saya dulu kan standar suksesnya kan apa kata orang gitu ya. Pokoknya kalau orang lain bilang itu tadi banyak ya. Oh, rata-rata kalau sukses tuh gini tadi, punya duit banyak. Nah, itu zaman saya dulu. Kalau sekarang kira-kira apa nih yang paling mempengaruhi standar suksesnya anak-anak muda nih? Mungkin teman-teman di rumah juga boleh jawab nih. Oke ya teman-teman, kalau menurutku sih sekarang itu di media sosial di Bu Evi ya, kan banyak tuh orang-orang yang memposting sesuatu karirnya, uh, rumahnya, ataupun apapun yang dia miliki itu banyak diposting. Jadi standar mereka Media sosial ya. yang apa yang orang-orang posting, nah seperti itu sih Bu menurutku. Oke, media sosial. Ya, kalau aku juga kurang lebih sama ya, kayak ngelihat mungkin kayak teman, kayak keluarga gitu ya, teman gitu ya. Kalau mereka umur segini kok udah seperti ini, itu ya, kok bisa ya, nah kayak gitu. Biasanya kayak membandingkan dengan orang lain kalau menurutku lo ya, itu sih. Menurutku sih lebih media sosial sih Kak. Jadi apa yang saya pernah baca itu media sosial itu bisa menjadi sangat berbahaya kalau kita tidak melindungi diri kita, melindungi pemikiran kita. Kalau kita itu gampang akan mudah jatuh dari media sosial aja. Bayangkan betapa canggihnya media sosial, bisa memberikan kita info sedemikian luas dan sangat begitu berbahayanya bagi diri kita jika kita tidak berhati-hati menggunakan. Tapi juga belum tentu loh, karena belum tentu apa yang mereka posting di media sosial itu kan baik. Kadang kan baik-baiknya aja yang mereka posting ya, jelek-jeleknya kan mereka simpen. Nah itu nih teman-teman harus berhati-hati ya. Jadi jangan cuman melihat orang lain sukses atau di media standarnya tinggi, tapi bisa jadi juga ada hal-hal yang mereka mungkin belum masih kurang lah kayak gitu, yang tidak diposting kayak gitulah. Oke, jadi ya, silakan Lisa. Kalau menurutku sih ya teman-teman, media sosial itu kayak pisau. Semakin diasakan semakin tajam nih. Kita pakai media sosial itu untuk apa? Untuk hal yang positif atau hal yang negatif? Media sosial itu bisa dipakai kita itu untuk memotivasi kita. Misalkan kita melihat kesuksesan orang lain nih. Oh, berarti aku juga harus seperti dia. Oh, berarti aku harus bekerja lebih keras lagi lah. Gitu. Tapi bisa juga mengarah ke hal yang negatif. Mengarah ke hal yang negatifnya tuh kayak misalkan ada seseorang yang sukses nih, terus kita memiliki rasa iri, dengki, akhirnya kita nggak suka sama
seorang itu sih menurutku ya teman-teman. Ya, sebenarnya kalau dari pengaruh media sosial yang cukup besar itu juga sangat mempengaruhi yang kita cari apa ya, karena itu kan algoritmanya mengikuti kalau emang yang kita cari selalu hal-hal yang menurut kita tuh, oh ini bagus nih, pakaian yang bagus, apa namanya, lalu kita mengikuti satu orang yang sukses, akhirnya akan terus-menerus di dalam apa algoritma kita keluar terus itu hal-hal yang memberikan apa pandangan tentang arti sukses secara dunia sehingga itu yang membuat pikiran kita selalu terbawa ke sana gitu ya. Jadi ya memang sih kalau kita mulai tadi ya mengikuti standar-standar itu dan membiarkan diri kita hanyut dengan algoritma-algoritma standar sukses dunia atau standar sukses media sosial itu bisa sangat berbahaya ya karena dari pengalaman saya melihat anak-anak muda sekarang kalau sudah mulai membandingkan dirinya dengan standar sukses yang ada di media sosial ini seperti yang dikatakan Anastasia Gladly ini ya, setuju standar sekarang dipengaruhi apa yang kita lihat di medsos. Ada istilah juga ikut standar TikTok. Nah, ini itu sangat bahaya karena kita bisa menjadi mudah membandingkan diri gitu ya. Ini yang sering terjadi ya di anak-anak muda sekarang. Terus sebenarnya punya banyak hal yang bisa disyukuri tetapi akhirnya selalu merasa kurang karena yang selalu dilihat setiap hari itu hal-hal yang mungkin lebih baik dari yang kita punya secara standar dunia gitu ya. Akibatnya itu tadi seperti yang dikatakan di atas, kita jadi cepat lelah. Kita nggak kerja, kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak olahraga, tapi rasanya capek. Ya nggak kayak gitu. Karena kita ngejar khayalan. Ya kita jadi ini ya, apa ya? Tertekan mungkin ya karena kayak gitu kan kita jadi tertekan nih harus cepat berhasil juga ngerasa kayak orang-orang itu tadi yang ada di medsos itu yang ngikutin standar TikTok itu kan terlihat hebat harus sama kayak orang lain jatuhnya kan nanti malah capek sendiri ya teman-teman. Iya. Dan apa namanya? Nah, saya tuh kalau lihat di media sosial tuh kayak hubungan pacaran yang baik itu ketika pacar apa namanya jadi ada standarnya jadi sebenarnya sih bagus memberikan apa ya berikan kita apa itu oh jadi harus nanti kita seperti ini tapi pada akhirnya malah kalau kita itu malah jadi hal yang kita seperti yang dikatakan jadi capek sendiri gitu ngikutin standar-standar yang sudah dan standar-standar seperti itu sering membuat kita jadi merasa nggak berharga. Jadi memang sangat harus berhati-hati. Tapi overall nggak cuma dengan standar media sosial ya. Tadi ya standar tuntutan masyarakat, tuntutan keluarga, tuntutan sosial. Itu juga kalau kita benar-benar hanya mengandalkan kesuksesan berdasarkan definisi itu ya benar-benar kita akan capek sendiri dan kita nggak bisa jadi diri sendiri. Begitu sih kalau menurut saya gitu. Gimana ya? Tadi kamu gini-gini? Oke. Ya, ternyata standar sukses di dunia itu banyak banget ya. Ada yang menurut TikTok, menurut orang tua, mungkin orang lain gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri, gimana nih standar suksesnya? Soalnya kan banyak juga nih anak-anak muda yang bikin standar suksesnya sendiri. Kebanyakan anak muda itu memikirkan standar suksesnya sendiri-sendiri. Mereka tuh berpikir, aku udah berhasil atau aku belum berhasil. Gitu. Nah, ini kita harus tahu yang sebenarnya standar sukses yang selama ini kita pegang itu sebenarnya apa sih? Oke, aku ya. Standar sukses yang aku pegang. Kalau ya ini masih juga terjadi sekarang sih ya. Karena saya sudah bekerja ya pasti standar suksesnya adalah pencapaian kerja gitu ya. Dan salah satu standar sukses yang saya anggap itu validasi, pengakuan. Oh, you good job kayak gitu ya. Itu seringkali bisa menjadi satu validasi bahwa yang saya kerjakan itu baik atau dari penampilan aja lah ya. Kayak sekarang ya ini penampilan gitu kan walaupun nggak pakai filter loh saya ini ya ini pakai filter nggak bisa bikin filter
pakai Tapi filter kalau misalnya sama aja juga kalau dari rambut. rambutnya disisir gitu atau nggak sengaja diperbaiki tadi kacamata atau rambut digini-giniin itu supaya apa? Karena orang mau melihat penampilan luar. Jadi saya seringkali juga ya masih terbawa dengan penampilan luar itu orang bisa melihat saya tuh baik-baik aja, saya tuh sukses itu sesuatu jadi pengen apa? Mengukur dari sesuatu yang gampang dilihat dan gampang dinilai ya dan harus terlihat baik-baik saja harus produktif gitu ya meskipun sebenarnya sedang capek atau bingung itu di kantor sering ya sebenarnya saya merasa aduh saya bingung dengan ini tapi seringkali dituntut Bu Evi nggak boleh bingung jadi harus berusaha kelihatan tegar kelihatan baik-baik aja nah itu yang saat ini juga seringkali menjadi standar kesuksesan gitu ya bukan soal uang yang banyak dan sebagainya tapi dari proses kehidupan sehari-hari itu sih itu kalau saya. Kalau standar saya itu kalau yang dulu ya Kak ya tentang dulu kan saya punya cita-cita jadi militer gitu lihat Om tentara itu bagiku wah sukses gitu dibandingkan yang lain yang bukan abdi negara gitu itu kayak jadi dulu itu saya itu menganggapnya itu sukses itu ya dari situ dari apa yang terlihat di mata wah keren ini ya keren dibandingkan dengan yang terlihat di mata kayak yang biasa-biasa aja gitu. Standar suksesnya seragam dong berarti kamu. Makanya itu dulu kalau sekarang sih seperti yang sudah saya lakukan barusan seperti dan yang Bu Evi sampaikan tadi itu benerin penampilan supaya orang lihat ini kok ini manusia dari mana pakaiannya kayak gini lalu rambutnya kayak gini ya jadi masih seperti itu dan juga kalau di tempat kerja juga seperti yang disampaikan tadi itu dituntut di depan anak itu harus jangan sampai masalah yang ada terlihat oleh anak-anak didik karena kebetulan saya juga seorang pengajar jadi harus dituntut bersikap profesional demi orang lain jangan ya seperti itulah jadi harus dituntut pokoknya kamu di depan orang seberapa buruk masalahmu harus baik pokoknya intinya seperti itu. Ya, aku juga sama ya teman-teman. Aku kurang lebih juga sama. Aku masih mikirin kayak penampilan gitu ya. Sebenarnya aku ada momen-momen kadang itu aku nggak peduli sama penampilanku. Tapi aku malu kalau ketemu sama temanku yang ku kenal gitu. Kalau nggak kenal mah aku bodo amatin. Tapi kalau ketemu sama temanku yang ku kenal, kalau kayak teman kuliah ke apa, duh, gimana ya gitu. Jadi apa ya? Ya pastilah ada rasa-rasa kayak gitu. Terus juga aku juga kadang ngerasa udah sukses juga ketika aku udah bisa kayak mewujudkan beberapa keinginan orang tua aku gitu. Itu aku juga ngerasa sukses. Terus juga aku ngerasa sukses pernah juga ngerasa sukses ketika aku udah punya pencapaian tabunganku sekian nih kayak gitu. Padahal kan nggak semuanya ya memang tabungan itu penting, tapi kan nggak semua melulu tentang itu gitu kan. Nggak bisa diukur kesuksesan itu cuma tentang itu juga. Tapi gimana juga kita bertanggung jawab sama rencana Tuhan dalam hidup kita. Mungkin itu sih dariku. Oke ya teman-teman. Ya, aku setuju sih kalau apa yang dibilang sama Kak Yola ya. Ya, aku tuh dulu sempat jadi korban bullying ya. Karena dulu tuh penampilanku bisa dikatakan aku pakai baju tuh ya senyamannya aku gitu. Aku dibully, aku nggak punya teman. Jadi sekarang aku tuh ngerubah mindsetku ya. Sampai sekarang terbawa bahwa penampilan itu penting ya. Kita bisa dikatakan sukses kalau kita tuh berpenampilan rapi, bisa dibilang menarik juga. Gitu. Dan juga aku kan punya adik-adik nih, adikku ada 2. Aku bisa dikatakan menurutku aku sukses itu ketika aku punya pekerjaan yang bisa dibilang baik dan aku bisa menjadi contoh nih buat adik-adikku. Ya. Kemudian aku bisa membanggakan orang tuaku dari segi finansial dan juga yang lain. Menurutku seperti itu aja sih teman-teman. Aku setuju banget sama Risa ya karena standar kesuksesan ya seringkali kita dipengaruhi dengan cara berpikir yang kelihatan dari luar tapi sebenarnya kesuksesan itu seharusnya bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan
tetapi juga tentang sedang menjadi pribadi seperti apa sih kita ini gitu ya. Misalnya dulu tuh saya mudah marah, tapi sekarang bisa mengendalikan diri. Dulu tuh saya procrastination banget atau suka menunda-nunda banget. Nah sekarang mulai belajar bertanggung jawab gitu ya. Mungkin bagi orang itu nggak kelihatan atau hanya kita yang bisa merasakan. Tapi sebenarnya itu pertumbuhan dan itu satu hal yang harusnya kita definisikan juga sebagai suatu bentuk kesuksesan. Nah itu yang mungkin kita perlu mulai bergeser sedikit ya. Sukses juga jangan hanya kita lihat standarnya dari apa yang dikatakan orang atau apa yang kelihatan, tapi juga perlu melihat dari insight-nya apa yang ada di dalam diri kita, apa yang berubah dari dalam diri kita gitu ya. Yang penting banyak orang bisa punya banyak pencapaian, tapi caranya nggak jujur. Apapun yang di dalam media sosial gitu ya, kan itu hanya menampilkan yang terbaik atau yang udah diedit gitu ya. Kita nggak tahu proses di belakangnya sebenarnya seperti apa gitu kan ya. Atau kegagalan-kegagalan mereka juga pasti banyak. Tapi yang kita lihat hanya versi terbaiknya, yang sehingga kita menganggap sukses banget, dia nggak pernah gagal, berhasil melulu gitu ya. Karena kita nggak pernah menghargai kesuksesan yang proses pertumbuhan dari dalam diri kita. Itu kalau aku. Dan pertumbuhan itu kan nggak selalu yang besar kan, kayak yang tadi seperti Bu Evi bilang, proses-proses kecil yang dari dulunya awalnya mungkin menunda-nunda, sekarang udah enggak. Awalnya dulu suka mudah emosi ya, sekarang udah enggak, udah sabar. Itu kan juga suatu proses juga, suatu pertumbuhan juga, dan itu menurutku juga suatu pencapaian gitu loh. Artinya kan hidup kita ada kemajuan nih, kita langkah, nggak kita stagnan gitu kan di situ-situ terus. Itu sih, itu juga ada beberapa. Ya silakan. Banyak ya Kak ya, pada akhirnya kalau kita mengikut dunia itu, standar sukses itu nggak akan pernah ada habisnya. Kita hidup satu kali ngikutin apa kata orang. Setiap dari misal 10 orang aja itu, kalau masalah standarnya dilihat dari pakaian atau dari penampilan itu pasti beda kan. Jadi kalau seperti yang ini ada komentar tadi, yang sudah ditulis, yang sudah di komentar tadi itu, kalau ngikutin apa kata orang itu pasti capek. Tadi saya baca mana ya tadi? Dari kakak Keke Sia mungkin yang namanya, cuma Sia. Kalau standar sukses didasarkan pada pemikiran dan perkataan orang lain itu, bayangkan aja ada berapa ratus juta manusia di muka bumi ini, kalau kita ngikutin kata mereka gitu, sedangkan kita hidup yang ada malah capek gitu. Nah, kita kan sudah belajar ya kayak dari standar sukses dunia, lalu kita punya standar sukses masing-masing. Nah, dari kita berempat aja masing-masing beda ya Kak ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat lebih dalam ya Kak ya, kira-kira sebagai orang percaya kan tentu ukuran sukses tadi itu kan tidak cukup dianggap berhasil ya Kak ya. Nah, kalau menurut teman-teman tuh apa sih standar sukses yang Tuhan mau ada di dalam hidup kita, apalagi kita ini anaknya Tuhan, kira-kira standar sukses yang Tuhan mau kita hidupi dalam hidup kita itu seperti apa ya Kak ya? Ya, aku ya teman-teman, ya aku sebagai orang percaya ya, mungkin standarnya Tuhan itu sangat berbanding terbalik sama standar dunia ini gitu kan, yang mungkin sering kayak diagung-agungkan lah gitu. Kalau dunia itu fokusnya kan kayak sama hasil akhir yang kayak kelihatan gitu, kayak materi, jabatan gitu kan. Tuhan malah justru balik lagi, yang sebelumnya udah pernah kita bahas tadi, proses gitu. Proses Tuhan itu melihat hati kita, ketaatan kita gitu kan. Standar sukses di hadapan Tuhan itu bukan seberapa banyak yang kita kumpulkan untuk diri kita, tapi seberapa setia kita mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan gitu kepada kita. Berapa besar hidup kita berdampak untuk Tuhan itu tadi. Jadi ya nggak semerta-merta semakin banyak yang kita kumpulkan untuk diri sendiri, tapi harusnya kita mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan ke diri kita. Itu sih kalau standar suksesnya Tuhan. Itu ya teman-teman. Aku setuju banget apa yang dibilang sama Kak Rutin sama Kak Yola ya. Kalau kita nurutin apa kata dunia itu kayaknya nggak ada habisnya dan kita akan capek sendiri karena tiap orang itu pasti punya masing-masing standar kesuksesannya gitu. Dan benar ya kalau standar sukses dunia dengan standar sukses Alkitab itu tuh berbanding terbalik ya, seperti yang dibilang Kak Yola tadi. Kalau standar suksesnya dunia itu tuh lebih ke
materi gitu ya. Tapi kalau standar yang Alkitabiah itu bertuju ke Tuhan gitu. Nah, kebanyakan orang zaman sekarang itu lebih ke mengikuti standar suksesnya dunia gitu. Padahal kan jelas-jelas di Alkitab mengatakan kalau jangan menjadi serupa dengan dunia ini gitu. Nah, ini sebenarnya topik yang menarik ya teman-teman ya. Standar apa kata dunia dan apa kata Alkitab gitu. Nah, kalau menurutku sih menemukan standar yang Alkitabiah itu kita fokusnya tuh udah bukan dunia lagi, tapi fokusnya tuh ke Tuhan. Bagaimana sih sikap hati kita, bagaimana sih pelayanan kita, bagaimana sih pengorbanan kita dalam pelayanan untuk Tuhan. Seperti itu. Seperti yang dikatakan Kak Risa tadi ya Kak ya, standar yang Tuhan mau dalam hidup kita itu sebenarnya dibagi 3 hal Kak, cuma 3. Kita taat sama firman Tuhan, yang kedua kita setia melakukan panggilan Tuhan, dan yang ketiga itu hidup memuliakan Tuhan dalam segala hal. Nah, dalam segala hal inilah yang sering kali kita sebagai anaknya Tuhan sering tidak mau melakukan. Pengennya kalau seperti yang pernah dibahas dalam sebuah ibadah gitu kan, paling gampang orang memuji Tuhan itu kalau hidupnya sedang senang. Kalau senang itu gampang banget memuji Tuhan. Kalau lagi senang gitu gampang banget taat sama Tuhan. Kalau lagi dapat berkat banyak gitu, perintah Tuhan, aku mau melakukan gitu. Tapi ketika hidupnya sedang tidak baik-baik saja, dia sedang berada di proses yang di bawah gitu. Seringkali kalau kita nggak deket sama Tuhan, kita jadi susah buat melakukan 3 hal tadi. Boro-boro melakukan firman Tuhan, datang ibadah aja kadang jadi mikir-mikir 2 kali, aku udah capek kerja, aku udah capek beraktivitas 6 hari dalam 1 minggu, 7 hari, 6 harinya itu kita pakai kerja keras, tapi hidupku masih seperti ini saja. Sekali kita jadi lupa bahwa yang Tuhan mau dalam hidup kita itu ya tadi taat. Yang pertama taat, lalu yang kedua setia melakukan perintah Tuhan, dan yang pasti itu hidup yang memuliakan Tuhan dalam segala hal. Kalau kita lihat ya Kak ya, dari contoh-contoh para nabi atau murid-murid Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah melihat apa yang kita punya gitu. Dan yang pasti Tuhan itu yang mau ya, apa kalau lihat orang gitu, marilah datang kepadaku, ikut ibadah, marilah mengikut aku gitu. Kita sebagai Tuhan harus mengerti sukses yang benar. Ya, aku thank you Husen ya. Tadi pengen menggarisbawahi kata setia tadi ya, yang kamu sempat sebutkan gitu ya. Setia kepada apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam Matius 25 ayat 21 sebenarnya juga dikatakan tentang hal itu, dan menurutku ini yang paling enak sih bagi aku untuk bisa mengikuti standar sukses seperti yang dikatakan Alkitab. Karena apa? Tuhan tidak menuntut langsung hal besar gitu ya. Karena di Matius 5 ayat 21, aku buka dulu Alkitab ini ya. Di Matius 25:21 tuh dikatakan tuh cerita tentang hamba yang sedang melakukan apa yang dikatakan tuannya. Dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi bersyukur sih, karena menurutku sendiri apa yang dikatakan firman Tuhan, sukses di mata Tuhan itu berarti setia mengerjakan hal yang paling kecil sekalipun, yang mungkin kalau dilihat dunia itu nggak ada artinya gitu ya, bahkan mungkin tidak akan mendapat banyak perhatian karena itu mungkin tempatnya di belakang layar, atau tempatnya hal yang remeh yang nggak banyak orang mau lakukan, atau bukan hal yang populer untuk dilakukan orang. Bahkan itu kalau misalnya masuk ke media sosial juga nggak akan FYP gitu ya. Jadi sesuatu yang mungkin yang tidak akan mudah viral gitu ya. Nah, tapi ketika saya bisa mengerjakan hal yang paling kecil itu dengan bertanggung jawab gitu ya, bagiku sendiri terutama dalam pelayanan atau dalam ladang pekerjaan Tuhan, itu tuh sudah menjadi satu kesuksesan, karena aku tahu gitu ya,
Tuhan memberikan perkara kecil yang dipercayakan kepadaku ini pun kalau bukan karena anugerah Tuhan, aku nggak akan mungkin bisa kerjakan dengan baik gitu. Karena memang bagiku sendiri nggak semua orang bisa dipanggil untuk melakukan sesuatu yang besar di dunia ini. Tetapi setiap anak Tuhan dipanggil untuk setia. Jadi mungkin yang kita lakukan atau yang aku lakukan saat ini bukan merupakan hal yang menjadi kesuksesan di mata dunia gitu ya. Tapi aku tahu aku melakukannya karena itu Tuhan yang berikan dan aku harus kerjakan dan aku mau sukses di mata Tuhan gitu. Nah, itu bukan hal yang mudah sih. Gitu nggak ya? Ya, karena memang apa ya, seringnya kalau manusia itu melihat apa yang di depan mata dia kan. Tapi kalau Tuhan itu kan melihat hati, melihat proses itu tadi, Bu Evi dan teman-teman lainnya tadi bilang gitu ya, melihat ketaatan kita, gimana kita menjalani proses itu gitu kan. Kayak yang di Samuel 1 Samuel 16 ayat 7, akan tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan melihat wajahnya atau sosok tubuhnya yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Allah tidak melihat seperti manusia melihat, sebab manusia melihat yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya dari ayat ini sih ngingetin gitu, kalau Tuhan itu nggak nilai kesuksesan itu dari penampilan, dari pakaian, dari kekayaan, dari pencapaian, tapi Tuhan itu melihat hati, motivasi kita. Karena pasti Tuhan tahu, walaupun kita mungkin di depan orang gitu ya, ngomongnya baik-baik, tapi Tuhan tahu gitu motivasi asli kita itu apa, kita tulus enggak gitu. Tuhan juga lihat kesetiaan kita, apa kita sungguh-sungguh, dan ya, itu Tuhan melihat itu sih. Jadi sukses di mata Tuhan itu mungkin mulai dari hati. Itu deh teman-teman. Itu di pertanyaan itu bagus dari Diki itu ya. Oh iya, ini ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman. Wah, dia mana ya? Banyak ya? Banyak sekali yang chat. Oh gitu banyak ya. Ya. Sandra. Pertanyaannya itu bagaimana cara membedakan ambisi yang berasal dari Tuhan dengan ambisi yang hanya lahir dari tekanan lingkungan atau FOMO. FOMO itu ikut-ikutan ya, jadi ya Kak ya. Ya, fear of missing out ya. Apa ketakutan kalau nggak ngikutin ketakutan kalau ketinggalan sesuatu yang paling baru gitu. Iya. Terkira mau dijawab Husen? Iya. Gitu. Oh, oke. Saya coba jawab ya Kak ya. Jadi Kak Diki, apa itu ini dari apa namanya? Menurutku ya Kak ya, bagaimana cara membedakan perintah yang berasal dari Tuhan atau apa yang Tuhan mau dengan ambisi yang hanya kanan lingkungan, itu cara membedakannya ketika apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang pertama, hukum yang paling utama itu kan kasihilah Tuhan Allahmu, lalu kasihilah sesamamu manusia. Gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita mengejar sesuatu, lalu caranya itu membuat orang lain terluka atau seperti bahasanya itu jegal itu apa ya? Sampai harus tersandung orang lain, mengorbankan orang lain supaya apa yang kita inginkan itu tercapai. Nah, itu seperti itu yang lahir dari dunia itu, melakukan segala hal, melakukan segala cara, menghalalkan segala cara. Itu yang ambisi yang hanya dari tekanan yang bukan dari Tuhan. Kalau Tuhan kan kita itu harus mengasihi, kita itu jangan sampai apa yang kita lakukan itu pada akhirnya melukai hati orang. Kalau dari saya sih itu. Kalau Risa dulu. Ya, aku ya teman-teman. Ini kan ada pertanyaan bagus nih. Kalau ambisi yang berasal dari Tuhan, kalau sesuatu yang berasal dari Tuhan itu pasti tujuannya baik dan positif ya. Berarti kalau sesuatu yang dari Tuhan itu pasti tertujunya kepada Tuhan untuk memuliakan namanya. Tapi kalau hanya ambisi kita atau sekedar FOMO, sekedar ikut-ikutan, itu biasanya pandangan kita tuh ke manusia. Apa sih yang orang lain lihat, apa sih yang orang lain katakan. Tapi kalau yang dari Tuhan itu pasti apa yang firman Tuhan katakan. Seperti itu sih dari aku, teman-teman. Ya, aku ini sebenarnya ada nih ya, kayak tadi Kak Keisha bilang, kalau yang untuk membedakan ambisi yang pasti ketika kita berusaha mencapai, kita juga berusaha untuk memastikan kita hidup dekat sama Tuhan gitu ya, dan jadi berkat bagi orang lain. Tadi sama yang dikatakan Husen tuh tadi, Anastasia Gladly juga bicara
Kalau yang bicara kalau tentang ambisi, kalau kita mencari membedakan itu ambisi pribadi atau bukan adalah ketika kita melihat pertumbuhan iman kita, apakah kita dalam mencapai sesuatu itu ikut bertumbuh juga di dalam Tuhan dan menjadi terang. Itu kalau dari Kak ini, kalau Kak Jenny nih ya, Kak Jenny ya, kalau misalnya hal yang kita kejar itu berpusat pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, itu ya. Tapi tadi pertanyaan Diki itu memang ini ya, bagaimana membedakan ambisi yang berasal dari Tuhan dengan ambisi yang lahir dari tekanan lingkungan, FOMO itu. Kita hanya bisa membedakan ambisi yang berasal dari Tuhan apa enggak kalau kita tahu firman Tuhan. Kalau kita nggak tahu firman Tuhan, kita nggak akan bisa membedakan, gitu ya. Dengan apa kita akan membedakannya kalau kita nggak ngerti firman Tuhan? Jadi ya harus ngerti dulu ya, firman Tuhan, apa yang dikatakan firman, lalu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kenal Tuhan gitu ya. Dari situ kita pasti bisa lebih peka dan Roh Kudus pasti akan menolong kita untuk menajamkan dan untuk membuat kita punya ambisi yang kudus, ambisi yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu sih. Kita lanjut dulu aja ya, karena udah jam segini. Ya. Gitu ya. Jadi ya ini cukup pertanyaan dan tadi pendapat teman-teman cukup memberikan pencerahan juga ya. Jadi thank you buat semuanya karena udah memberikan cara pikir yang beda tentang arti sukses gitu ya. Dan ada new standar tadi yang sudah ditetapkan, jangan hanya kepada standar dunia tetapi juga kepada standar firman Tuhan ya. Bahkan standar yang kita pikir selama ini mungkin di mata dunia itu nggak kelihatan ya, tapi ternyata standar seperti itu yang Tuhan mau gitu ya. Tapi ya kalau udah tahu standar yang baru atau standar yang benar itu seperti apa, sowat gitu loh, iya nggak? Nah, jadi sekarang, nah ini tantangannya yang gimana kita bisa menghidupi standar baru itu untuk bisa kita tetapkan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi menurut teman-teman nih ya, terutama masih muda-muda ini, langkah sederhana apa sih yang bisa kita mulai, langkah kecil apa yang bisa kita mulai, perkara kecil apa di mana kita bisa setia di dalamnya supaya standar sukses kita tuh makin selaras dengan kehendak Tuhan. Gimana nih? Jadi aku ya Kak ya, Ya. langkah kecil yang bisa, bukan yang pasti, komitmen dulu dari hati kita Kak. Karena kalau hati kita, pikiran kita tidak mau berkomitmen, tidak mau tidak mau aku pengen berubah. Nah, kalau dari dalam diri sendiri aja itu, kalau pengen seperti sampaikan tadi itu, kita harus punya komitmen dulu, kita harus punya rasa mau dulu untuk hidup kudus, untuk dekat sama Tuhan, untuk belajar firman, untuk ibadah, untuk ya tidak menjauhkan diri dari Tuhan seperti itu Kak. Jadi kalau kita tidak punya komitmen, kita punya kemauan gitu, seperti yang Kak Evi pernah katakan tadi, bagaimana mungkin Tuhan akan memberkati kita kalau kita aja tidak mau berkomitmen untuk setia dalam perkara-perkara yang kecil yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dari saya, Ya, aku nih teman-teman. Ya, setuju ya kalau misalnya tadi terkait komitmen, kemauan, mungkin langkahku mungkin bisa juga diterapkan gitu ya. Mungkin bisa mengurangi konten-konten yang bikin bikin minder, kayak di digital toxic lah. Yang kayak gitu, ngelihat story-story teman yang mungkin pamer, itu bisa dihindari gitu. Mungkin karena itu bisa bikin kita itu kayak jadi ngerasa gagal dan sebagainya. Itu tadi kan, ganti asupan digital kita itu ke hal-hal yang positif lah ya, ke hal-hal yang membangun rohani kita terlebih lagi. Jadi bisa juga teman-teman juga cari komunitas-komunitas yang atau persekutuan-persekutuan yang sehat. Jadi yang nggak ada gap gitu antara satu sama lainnya karena pencapaian yang mereka punya. Nah, beberapa orang Nah, orang-orang ini bisa menolong kita, membantu frekuensi kita itu jadi positif ya kan, ngebantu kita buat tetap tetap waras lah ya. Saling menguatkan, ya itu sih menurutku langkahnya. Ya, Risa dulu. Iya. Ya, yang langkah yang bisa kita ambil setuju banget sama Kak Usen itu, yang pertama itu harus dimulai dari diri sendiri dulu. Kita harus bisa menyadari siapa sih sebenarnya kita. Kita kan di sini hanya seorang ciptaan Tuhan ya, dan kita sebenarnya nggak punya hak atas hidup kita sendiri gitu loh. Kita harus bisa punya mindset, punya pemikiran bahwa oh, hidupku ini bukan
bukan buat aku. Hidup ini buat Tuhan gitu. Jadi standar yang harus kita ambil itu bukan standar aku ataupun standar dunia ini gitu. Standar sukses yang harus kita ambil itu ya standarnya Tuhan yang sesuai dengan Alkitab, dengan cara kita menghidupi firman itu. Itu sih dari teman-teman yang yang bisa aku sharekan ya. Ya, aku mau cari satu atau dua teman gitu ya. Bisa bertiga, Yola, Husen, Risa. Jadi teman saya yang ya, yang berani menegur aku ketika aku kembali memakai standar dunia untuk standar kesuksesan. Ini hampir setiap hari ketemu aku Yola kan. Kalau Husen biasa weekend ya kita ketemu, Risa nggak ketemu lagi kali kita ya. Itu ya. Jadi mau cari satu teman karena aku pikir mendapat satu teman yang berani menegur untuk bisa kembali lagi kepada standar Alkitab gitu ya dan tidak mengikuti standar suksesnya dunia itu sangat penting ya. Kalau aku biasa di sini karena udah punya suami ya kadang suami yang mengingatkan gitu ya. Kalau di kantor ya teman-teman di kantor juga. Nah tapi mau belajar mendengar lah ya karena seringkali ya ini kuping nggak mau dengar-dengaran. Gitu ya. Jadi bahaya sekali. Jadi ya mungkin langkah kecilnya itu sih aku mau lakukan itu. Satu jadi keingat waktu di sekolah Kak. Jadi ada anak gitu, Pak, saya tuh udah belajar dekat sama Tuhan, lalu ada teman ngajak hal yang nggak baik, ngajak membandingkan, hingga akhirnya saya mulai jatuh lagi sama mereka, saya jadi ikut malah terjerumus sama mereka. Nah itu lalu jadi kita bisa memberikan beban, jangan sampai kita tidak berani berkata tidak untuk hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kalau kita tahu itu tidak baik, kita diajak, ya kita bilang aja tidak. Karena satu pegangan yang kujadikan pegangan dalam hidupku itu, kita hidup cuma satu kali, ya yang kita bisa lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk mencari pujian atas orang lain. Seperti itu sih Kak. Ya, hidup cuma sekali ya Kak ya. Jadi belajar pakai waktu yang Tuhan udah kasih ya, dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi kita mulai dengan mungkin mengurangi hal-hal yang sia-sia mungkin ya. Jadi pakai waktu untuk belajar, terus bertumbuh, berproses, melayani Tuhan, lakukan yang berguna bagi mulia nama Tuhan. Itu sih teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya, luar biasa untuk sharingnya pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Pasti banyak lah ya ini pelajaran atau kesan-kesan yang teman-teman dapat dari diskusi kita yang kurang lebih udah 1 jam ini teman-teman. Teman-teman boleh ya nanti bagikan masing-masing satu kesimpulan atau closing statement atau call to action dari apa yang sudah kita diskusikan tadi. Nanti silahkan mulai dari Kak Husen dulu deh. Kak Husen dulu, kemudian Ibu Evi, kemudian Kak Risa, kemudian aku. Silakan Kak Husen. Kita udah belajar banyak ya Kak ya tadi ya. Kalau melalui diskusi kita tadi itu kita punya, bagi saya pada akhirnya hidup kita itu jangan sampai terbawa oleh arusnya dunia. Itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Jadi langkah supaya kita bisa selaras dengan Tuhan ya kita tetap dekat sama Tuhan. Kita setia melakukan perkara kecil yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan yang pasti dan Roh Kudusnya akan menolong hidup kita untuk terus setia dalam Tuhan. Ya, kalau aku sih ya tentang standar baru sukses gitu ya, standar baru sukses bukanlah seberapa hebat kita terlihat, seberapa hebat standar TikTok atau seberapa hebat orang ingin melihat kita menjadi seperti apa, tetapi standar sukses yang sejati itu adalah seberapa setia kita hidup di hadapan Tuhan dan berproses bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Itu sih menurutku. Kalau menurutku standar sukses kita sebagai orang percaya, apalagi kita anak muda, itu bukan seberapa tinggi atau seberapa besar pencapaian kita di mata dunia atau di mata orang-orang di sekitar kita, melainkan standar kesuksesan kita itu seberapa, seperti yang dibilang Bu Evi, seberapa setia hidup kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan sebisa mungkin kita tuh harus bisa
menggunakan hidup kita. Karena seperti yang dibilang Kak Usen tadi, hidup itu cuma sekali, jangan menyia-nyiakannya, dan kita harus bisa memakai hidup kita itu untuk Tuhan. Karena hidup kita itu bukan hidup kita sendiri, tapi kita ada itu untuk memuliakan nama. Amin. Ya, oke teman-teman ya. Yuk mulai berhenti mengukur hidup dari pencapaian orang lain, pakai waktu, kemampuan, kesempatan yang sudah Tuhan berikan dengan setia, dengan taat. Sukses bukan tentang seberapa hebat kita terlihat, tapi seberapa taat kita menjalani atau mengikuti kehendak Tuhan. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Kak Risa, Kak Husen, Bu Evi. Ya, terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang di rumah ya, Kak Diki, Kak Keisha, Kak Jennifer ya, buat teman-teman juga yang lain yang udah nonton nih, ada Kak Tommy, Kak Yeriko, God bless you all. Oke, God bless you Kak Yeriko. Dan teman-teman semuanya di rumah, terima kasih banyak sudah bergabung di Sabda Youth, sudah menyimak ya, seru sekali diskusi malam hari ini. Semoga teman-teman juga mendapatkan berkat dari diskusi Sabda Youth pada malam hari ini. Nah, aku mau undang nih buat teman-teman yang di rumah untuk tidak lupa juga bergabung di Sabda Youth minggu depan di hari Selasa 21 Juli 2026 dengan topik yang menarik juga tentunya ya, trendy yet godly ya. Jadi buat teman-teman boleh banget yang mau jadi guest silahkan DM aja di media sosial kami, Kak aku mau jadi DM seperti itu. Jadi silahkan teman-teman mengajukan diri, atau kalau teman-teman punya rekomendasi nih teman-temannya Kak Risa atau Kak Husen, boleh banget silahkan dikontak aja ke aku. Seperti itu ya. Dan aku juga mau ajak undang teman-teman yang di rumah juga untuk gabung nih di diskusi YLC yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 22 Juli 2026 yang akan dilaksanakan di WhatsApp group dengan topik Rethinking Your Future ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa silakan daftar di bit.ly/pom-mlc. Jadi teman-teman di situ ada beberapa pilihan kegiatan dari Yayasan Moga Sabda, kelas-kelas yang ada, teman-teman pilih aja diskusi LC. Atau teman-teman kalau mau bergabung di kelas yang lain juga boleh banget ya. Silahkan daftar aja di bit.ly/pom-mlc. Ketik aja, nanti ada ada admin yang kasih linknya ya teman-teman. Silahkan kunjungi linknya. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Kak Husen, Kak Risa, Bu Evi, dan teman-teman semuanya. Aku minta Kak Husen boleh tutup kita dalam doa, silahkan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami, memberikan kami hikmat sehingga setiap yang distandarkan oleh dunia kami bisa mengerti, sehingga kami bisa membatasi diri kami dan kami bisa terus untuk dekat naungan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan memampukan kami, karena kami tidak bisa berjalan sendirian, dan kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu, kasih-Mu akan memampukan kami untuk kami hidup terus-terus dengan apa. Terima kasih, biarlah sudah kami terima ini tidak berlalu begitu saja dan menjadi penopang dalam hidup kami untuk terus-terus dengan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Tuhan berkati.